Selamat datang di Mimbar Eksegesis, tempat firman digali, bukan sekedar dikutip. Dalam video ini kita akan mempelajari makna di balik penyebutan nama Timotius dalam pembukaan surat Filemon. Mari kita telusuri bersama melalui Filemon 1 ayat 1a. Dalam pembukaan surat kepada Filemon, Paulus menyertakan nama Timotius dengan berkata, "Dan Timotius saudara kita." Formula ini bukan sesuatu yang unik dalam surat-surat Paulus. Ia juga melakukan hal yang sama dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1, Filipi pasal 1 ayat 1, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1, dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Namun persoalannya menjadi menarik karena surat Filemon secara umum dipahami sebagai surat pribadi Paulus kepada Filemon. Jika demikian, mengapa Paulus tetap menyebut nama Timotius? Paulus sendiri tidak menjelaskan alasannya secara eksplisit. Karena itu, bagian ini memunculkan berbagai kemungkinan interpretasi di kalangan para penafsir. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa penyebutan nama Timotius di awal surat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk salam bersama kepada Filemon. Dalam konteks ini, Paulus tetap merupakan penulis utama surat tersebut, sedangkan Timotius hanya turut hadir dalam salam pembuka. Kemudian pandangan yang kedua menyatakan bahwa ada kemungkinan Paulus berkonsultasi dengan Timotius sebelum menulis surat ini. Dengan demikian, beberapa gagasan atau pertimbangan Timotius mungkin ikut memengaruhi isi surat tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Paulus tidak berlangsung secara individualistis, melainkan melalui refleksi dan kerja bersama. Kemudian pandangan yang ketiga menyatakan bahwa kehadiran nama Timotius di awal surat tersebut menunjukkan dukungannya terhadap isi surat ini. Dengan menyebut Timotius sejak awal, Paulus ingin memperlihatkan bahwa permohonan yang akan ia sampaikan kepada Filemon bukan sekedar pendapat pribadi, melainkan juga didukung oleh rekan pelayanannya. Kemudian pandangan yang keempat, yakni beberapa penafsir melihat kemungkinan bahwa Timotius berperan sebagai sekretaris atau amanuensis Paulus, yaitu pihak yang menuliskan surat ketika Paulus mendiktekannya. Dalam pengertian tertentu, Timotius dapat dipahami sebagai koautor dalam proses penulisan surat tersebut. Kemudian pandangan yang kelima menyatakan bahwa penyebutan nama Timotius di awal surat tersebut kemungkinan berkaitan dengan fungsi pengantaran surat. Dalam tradisi surat menyurat Helenistik, pembawa surat sering disebutkan dalam surat tersebut untuk menghubungkan dirinya dengan penulis dan sekaligus memberi otoritas terhadap penjelasan lisan yang mungkin ia sampaikan ketika surat itu dibacakan. Jika Timotius terlibat dalam pengantaran surat ini, maka penyebutan namanya menjadi bentuk legitimasi apostolik terhadap pesan Paulus. Nah, di antara berbagai pandangan tersebut, pandangan yang kelima tampaknya paling memadai secara kontekstual dan retoris. Selain itu, kehadiran nama Timotius juga dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan Paulus kepada rekan pelayanannya. Paulus tidak membangun pelayanan secara soliter. Ia membangun komunitas pelayanan. Karena itu, penyebutan nama Timotius mencerminkan penghormatan Paulus terhadap relasi kerja dan persaudaraan rohani di dalam tubuh Kristus. Namun, ada dimensi retoris yang lebih dalam di sini. Penyebutan nama Timotius tampaknya merupakan strategi linguistik Paulus untuk membangun tekanan moral terhadap Filemon. Dengan menghadirkan nama seorang pemimpin Kristen lain dalam pembukaan surat, Paulus secara halus sedang membangun dukungan sosial terhadap permohonannya. Ini bukan manipulasi, melainkan retorika pastoral yang sangat cerdas. Paulus ingin agar Filemon memahami bahwa persoalan Onesimus bukan lagi urusan privat semata, tetapi telah menjadi perhatian komunitas iman. Kehadiran Timotius juga menunjukkan bahwa ia berada bersama Paulus ketika surat itu ditulis, yaitu di Roma. Ini sekaligus mengindikasikan bahwa Filemon mengenal Timotius secara pribadi. Karena itu,
salam Timotius memperkuat bobot relasional dan moral surat tersebut. Lebih jauh lagi, kehadiran Timotius berfungsi sebagai saksi terhadap permohonan Paulus. Surat ini memang bersifat personal, tetapi tidak sepenuhnya privat. Ada dimensi publik dan eklesiologis di dalamnya. Permohonan Paulus kepada Filemon dibingkai dalam konteks komunitas orang percaya. Paulus kemudian menyebut Timotius sebagai saudara kita. Diterjemahkan dari frasa Yunani ho adelpos, yang secara literal berarti saudara itu. Istilah ini tidak menunjuk kepada hubungan biologis, melainkan relasi spiritual di dalam keluarga iman. Dalam kekristenan mula-mula, kata adelpos merupakan bahasa kekeluargaan yang sangat penting dalam membangun identitas komunitas Kristen. Dengan menggunakan istilah ini, Paulus sedang menegaskan kedekatan relasionalnya dengan Timotius sekaligus membangun fondasi teologis bagi isi surat selanjutnya. Istilah saudara kita mempersiapkan pembaca untuk memahami tema besar surat Filemon, yaitu relasi persaudaraan di dalam Kristus. Karena itu, Paulus kemudian menyebut Filemon sebagai saudara dalam ayat 7 dan ayat 20. Bahkan meminta Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kekasih dalam ayat 16. Dengan demikian, sejak ayat pertama, Paulus sebenarnya sedang membangun kerangka teologis surat ini, yaitu di dalam Kristus, identitas baru sebagai keluarga Allah melampaui status sosial, relasi kuasa, bahkan struktur tuan dan hamba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.